Shalom, Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Senang rasanya kita bisa berkumpul bersama kembali malam hari ini untuk bisa datang berdoa bersama-sama. Sebelum kita mulai ibadah doa pada malam hari ini, mari kita bersatu hati berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami begitu merasakan kebaikan Tuhan. Kami begitu merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, sampai hari ini, semua karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami mengucap syukur juga ya Bapa untuk kesempatan pada malam hari ini. Kalau kami boleh sama-sama berkumpul Tuhan untuk menaikkan pujian-pujian kami, untuk menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang disenangkan Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang ditinggikan ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau mendengar doa-doa kami. Engkau bekerja dan Engkau menjawabnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan ataupun yang belum bisa hadir. Kami percaya perlindungan-Mu ada untuk mereka ya Bapa. Kami memulai ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya undang untuk Bapak Ibu yang ada di gereja untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan bahwa Yesus kita ajaib, kasih-Nya tidak berubah sampai selama-lamanya. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan sekali lagi, tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Mari naikkan pujian kita sama seperti yang pemusik naikkan di hadapan Tuhan, bahwa Yesus kita ajaib, kasih-Nya tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak berubah kasih-Mu, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh, tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku,
menyatakan bahwa Yesus kita ajaib. Amin. Kita mau kecap dan lihat bahwa Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Kita menaikkan lagu ini sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Kami mau lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Kau mengurapi kami sekalian Tuhan. Jadikanlah kami murid-Mu Tuhan yang tunduk, yang taat kepada mau-Mu saja Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, berbicara bagi kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tangan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom, selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan. Walaupun sekarang cuacanya sedang tidak baik, kadang panas, tiba-tiba hujan, ya, panas terik. Tapi puji nama Tuhan, kita boleh ada di tengah ibadah doa pada malam hari ini. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam iman yang teguh. Dalam bulan-bulan ini masih tetap berbicara tentang iman yang teguh, berjalan bersama Tuhan. Lalu, belum baru duduk ya. Berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, seperti yang saya pernah bicarakan bahwa berjalan bersama Tuhan dengan iman yang teguh itu memerlukan suatu action, memerlukan suatu usaha, memerlukan suatu tidak pasif gitu loh, tidak berdiam diri, tetapi ada sesuatu langkah yang harus dikerjakan, ada satu langkah yang harus dilakukan. Tidak bisa kita bilang berjalan bersama Tuhan dengan iman yang teguh artinya kita diam aja, ya udahlah saya pasrah aja, ya udahlah saya nurut aja sama ikut aja gitu, nggak bisa. Tetapi kalau dengan berjalan bersama dengan Tuhan itu ada suatu kegiatan, ada sesuatu aktivitasnya, ada sesuatu gerakannya. Kan kita nggak bisa bilang bahwa saya berjalan tapi saya diem.
Gak bisa kan? Tapi kan berjalan berarti ada suatu langkah yang dilakukan dengan iman yang teguh. Berarti ada sesuatu hal, kita berjalan dengan iman yang teguh. Artinya apa? Ada suatu pegangan. Iman yang teguh itu kan artinya tidak tergoyangkan, tidak mudah lepas. Artinya teguh, pegang batin. Kalau teguh itu kan berarti ada suatu pegangannya. Ada suatu pegangannya sehingga membuat kita teguh. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama iman yang teguh itu apa sih gitu. Kita percaya ya Bapak Ibu, selama kita hidup namanya masalah itu pasti ada, betul? Nggak mungkin nggak gitu. Kesulitan pasti ada, pergumulan pasti ada, tantangan pasti ada gitu. Jadi Bapak Ibu kalau berdoa jangan bilang sama Tuhan, Tuhan saya minta kesulitan saya hilang, Tuhan saya minta masalah saya hilang, Tuhan saya minta pergumulan saya hilang, Tuhan saya minta kesusahan saya hilang. Enggak, Bapak Ibu pasti akan ada itu. Nah, tetapi sekarang pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Memang betul kesulitan datang, memang betul pergumulan datang, memang betul tantangan itu datang dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang kita lakukan pada saat itu semua datang dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengusir mereka. Kita tidak bisa bilang, nggak mau Tuhan, nggak bisa, namanya makhluk hidup pasti selama kita masih hidup, pasti tantangan itu kan ada. Tetapi apa yang kita lakukan pada saat untuk kita memiliki iman yang teguh, pada saat kesulitan datang, pada saat pencobaan datang menggoyangkan iman kita. Biasanya kalau situasi tenang itu iman itu akan nampak baik-baik saja. Tetapi pada saat kesulitan, pada saat iman kita digoyangkan, pada saat seakan-akan kayak tanda bikin quotes di atas, seakan-akan Tuhan berdiam diri dengan masalah kita. Pada saat kita mengalami masalah, kita pada saat mengalami pergumulan, pada saat kita mengalami doa-doa kita belum dijawab sama Tuhan. Ya kan? Masihkah kita mau berdiri dengan iman yang teguh? Gitu. Iman yang teguh pada saat Tuhan saya mau berdiri dengan iman yang teguh, akan ada tantangan, akan ada kepercayaan, akan ada hal-hal yang menggoyangkan iman Bapak Ibu. Lalu sekarang bagaimana caranya untuk kita memiliki iman yang teguh? Yang pertama adalah ketekunan, bertekun. Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Saya akan bacakan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Sekali lagi, sebab itu kamu harus bertekun dalam apa? Iman. Jadi iman itu perlu ketekunan Bapak Ibu. Tidak bisa kita bilang saya mau berdiri dengan iman yang teguh. Tidak bisa, tapi ada perlu ketekunan. Ketekunan itu apa sih? Artinya gigih, artinya tidak enggak mencela-mencela, tekun itu artinya terus aja gitu loh, walaupun belum ada hasilnya terus tekun gitu loh. Terus aja jalanin gitu loh, terus aja kerjakan gitu loh. Ya kan? Dengan iman yang teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Dari yang telah kamu dengar gitu. Jangan, artinya apa? Kita harus bertekun. Ya. Bertekun artinya memerlukan suatu usaha, sekalipun, sekali lagi saya jelaskan, sekalipun tantangan yang tadi saya bilang, tantangan pasti ada. Sekalipun mungkin jawabannya belum ada, tapi Bapak Ibu harus tetap tekun. Aku percaya Tuhan pasti akan jawab. Aku percaya Tuhan dengarkan isi pikiran Bapak Ibu, isi mulut Bapak Ibu dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita membiarkan kuping kita melihat kenyataannya pasti mengecewakan. Tetapi pada saat kita mendengarkan pikiran kita dan mulut kita dengan firman Tuhan, perkataan positif, yaitu firman Tuhan itu perkataan positif, dan membiarkan pikiran kita mendengar, telinga kita mendengar, dan akhirnya dicatat nih sama pikiran kita nih, lalu masuk dalam hati kita. Itu boleh menguatkan kita. Lalu yang selanjutnya, iman yang teguh artinya apa? Iman yang teguh itu pun juga harus dijaga. Harus berjaga. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Saya ulang lagi. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat.
Kita percaya Bapak Ibu ada banyak titik kelemahan kita sebagai manusia, betul nggak? Jujur, nggak. Kita bukan Tuhan ya. Kita bukan kayak Tuhan Yesus yang kuat. Tuhan Yesus aja ada waktunya kok dia merasakan berat beban dalam pergumulannya. Di Taman Getsemani contohnya. Apalagi kita. Nah, untuk itu kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan caranya apa? Dekatkan diri kita sama Tuhan. Pada saat Tuhan izinkan kita digoyangkan iman kita, larinya sama Tuhan. Jangan ke yang lain. Itu artinya berjaga-jaga. Berjaga. Artinya apa? Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Artinya apa? Kita tahu nih kita nggak kuat. Kita tahu nih kita nggak mampu. Lalu lari sama Tuhan. Curhatnya sama Tuhan. Cari solusinya sama Tuhan. Jangan ke yang lain. Dan percayalah, pada saat kita cari Tuhan, nanti Tuhan akan arahkan kemana kita akan melangkah. Iman yang teguh artinya kita harus berjaga, memelihara iman kita, menyadari segala sesuatunya bahwa kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Yang selanjutnya untuk iman yang teguh adalah perjuangan. 1 Timotius 1 ayat 18 saya bacakan. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau, Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ya, benar kan? Ya. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Bapak Ibu, untuk kita memiliki iman yang teguh itu harus ada perjuangan, harus ada usaha. Gak bisa Bapak Ibu hanya bilang, oh saya mau iman yang teguh, tetapi Bapak Ibu tidak punya usaha. Usahanya apa? Contohnya seperti ini. Orang mau kurus, ya kan? Kalau nggak ada usahanya, dia bisa kurus nggak? Nggak akan. Dia nggak jaga makannya, mungkin dia nggak olahraga, dia nggak melakukan ini, pasti nggak kurus. Demikian juga kita. Kita mau memiliki iman yang teguh, tapi kita nggak mau berjuang untuk memiliki iman yang teguh. Bagaimana kita bisa dapat memiliki iman yang teguh? Gitu. Iman yang teguh artinya iman yang kokoh, iman yang kuat. Berarti kan dia berakar. Ada usahanya untuk dia bisa mencapai memiliki iman yang teguh, pohon yang kuat, yang rindang. Seperti itu. Bulan lalu sudah sering kali kita dengar berjalan bersama Tuhan dengan iman yang teguh. Banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang meneguhkan kita untuk kita memiliki iman yang teguh. Iman yang teguh dapat kita miliki oleh kekuatan Roh Kudus. Ya kan? Roh Kudus yang akan memberikan, yang akan memampukan kepada kita untuk bertekun dalam iman, berjaga senantiasa, dan terus berjuang untuk mendapatkan iman yang teguh. Bentar, nih udah disalin, kenapa masih bunyi? Ya, Bapak Ibu, mari pada malam hari ini saya mengajak kita untuk kita boleh memiliki iman yang teguh, iman yang tak tergoyahkan dengan situasi dan kondisi apapun juga. Dan mari juga kita mau berdoa bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan yang mungkin singkat, tapi biarlah firman ini belum menjadi kekuatan kita bahwa kita memiliki iman yang teguh. Memiliki iman yang teguh itu harus ada ketekunan. Memiliki iman yang teguh itu harus ada perjuangan. Memiliki iman yang teguh itu harus ada satu lagi tadi apa? Bertekun, berjaga, perjuangan. Bertekun, berjaga, perjuangan. Mari kita memiliki iman yang teguh. Haleluya. Haleluya Yesus, kami bersyukur malam hari ini Bapa. Kami boleh bersatu hati, berkumpul bersama Tuhan. Dengan sepakat dan berseiman Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyebut Engkau di dalam nama-Mu, kami percaya ini doa-doa kami akan Kau dengar dan Engkau akan jamah kami Yesus. Tuhan, kami serahkan malam hari ini Ibu Meme ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan dia kesehatan yang daripada-Mu Bapa. Kau berkati dia dalam usianya yang saat ini Tuhan. Biarlah pengharapan hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tante Panjaitan Tuhan. Untuk kesehatannya juga Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menjamah dan menjaga dia, memberikan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan.
Biarlah Tuhan di dalam usianya ini Tuhan boleh terus memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ko Jimmy Tuhan, papanya sedang sakit saat ini Bapak. Sedang dalam ICU Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan menjamah, Engkau yang akan memulihkan dan menyembuhkan Tuhan. Kau pakai setiap dokter, Kau pakai setiap perawat Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan, apapun yang diperlukan Kau yang akan mencukupkan Tuhan. Kau yang akan membantu, Kau yang akan menjamah dengan bilur-bilur-Mu Bapak. Kami juga berdoa untuk Ko Jimmy yang mungkin sebentar akan pergi ke Manado Tuhan. Kami percaya Kau yang akan menjaga dia dalam perjalanan Tuhan. Biar sukacita Tuhan, kekuatan Tuhan, pengharapan Tuhan boleh ada untuk Ko Jimmy Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang sakit Bapa. Mari Allah, Kau yang menjamah, Kau yang menjaga Tuhan. Kau yang akan menyembuhkan Yesus. Apapun sakitnya, kami percaya kami memiliki Allah yang begitu besar Tuhan di dalam hidup kami. Ketika kami berkata Tuhan sembuhkan kami percaya Engkau akan menyembuhkan. Bilur-bilur-Mu Yesus yang akan menyembuhkan dengan sempurna Bapa. Kami percaya Yesus, pengharapan baru boleh ada, kekuatan baru boleh ada di bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin sekarang sedang dalam kesusahan Bapa. Mari Allah, Kau yang akan mencukupi Tuhan. Kau yang akan memberkati mereka lebih dan lebih lagi Yesus. Kami memiliki Allah yang kaya. Kami boleh berharap, kami boleh percaya tangan-Mu akan menjaganya. Kau akan mencukupi setiap kebutuhan kami Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu mungkin yang sedang lemah iman saat ini Bapa. Mari Allah, Kau yang menguatkan, Kau yang akan menjaga kami Tuhan. Biarlah iman baru boleh ada di dalam kehidupan kami. Pengharapan baru, kekuatan baru boleh ada, boleh kami terima di dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa. Kami berdoa untuk saat ini kondisi negara kami Bapa. COVID-19 kami percaya akan berlalu Tuhan. Apapun kondisi Indonesia, kami percaya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang akan jaga memulihkan Indonesia Tuhan, baik dalam perekonomian, baik dalam keamanan Tuhan. Kami percaya Yesus, Kau yang akan campur tangan di dalam Indonesia Bapa. Kami percaya Tuhan, dari tingkat teratas maupun terbawah Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang akan memberikan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Ketika keputusan-keputusan yang diambil itu baik untuk anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami Bapak Andre Niko Suktandi Tuhan. Kau yang akan menguatkan dia. Kau yang akan memberikan kesehatan Tuhan. Setiap pelayanannya Tuhan boleh Kau berkati dimanapun dia melayani Tuhan. Semoga banyak jiwa yang dimenangkan Bapak. Kami percaya Kau yang akan menjaga dia, melingkupi dia dimanapun dia berada. Ketika ada hal-hal yang buruk ingin terjadi, kami percaya, kami tolak dalam nama Yesus. Pagar iman-Mu Tuhan, pagar kekuatan-Mu Tuhan, pagar iman-Mu Yesus, kami percaya akan menjaga dia dimanapun dia berada. Kau juga menjaga setiap keluarga kecilnya Tuhan. Cirina, Medi, Melvin, dan juga Civera Tuhan, kami percaya Kau yang akan menjaga keluarganya Tuhan dimanapun Tuhan. Kau yang akan memberi kekuatan, Kau yang memberikan pengharapan Tuhan di dalam keluarga ini. Biar ketika pelayanan-Mu ada Tuhan, boleh banyak jiwa diberikan kekuatan baru, pengharapan baru di dalam Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang masih sekolah saat ini Tuhan. Berikan kepintaran, hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Ketika mereka boleh belajar Tuhan, boleh berprestasi Tuhan, sehingga nama-Mu dibesarkan, sehingga nama-Mu ditinggikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak mungkin yang berusaha dan bekerja Tuhan. Biarlah kami menjadi berkat dimanapun kami bekerja Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya kami akan menjadi berkat di dalam perusahaan kami Bapa. Kau yang akan menjadikan kami berkat lebih dan lebih lagi Yesus. Karena kami ketika bekerja kami boleh dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, kami bekerja hanya untuk Engkau Yesus.
Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kau Allah yang sempurna, Kau besar, Kau ajaib. Kau tidak seperti kami yang terbatas Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Kau selalu ada ketika kami mencari wajah-Mu. Bahkan Kau menerima setiap pujian sembah yang kami naikkan bagi-Mu. Walaupun tidak sempurna, tetapi kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau yang melihat hati-hati, setiap hati yang datang menyembah kepadamu. Engkau sudah penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau sudah menjamah hati kami sehingga hati kami menjadi baru di dalam Engkau. Menjadi kuat, memiliki pengharapan yang besar. Sekalipun keadaan, tantangan tetap terjadi dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami melihat Engkau Allah yang memiliki rancangan yang baik bagi kami. Engkau menguatkan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya dengan iman yang teguh di hadapan Tuhan. Kami sudah naikkan pujian, kami sudah naikkan sembah kami. Kami juga sudah membawa doa-doa kami kepada Tuhan. Kami percaya yang susah dihiburkan, yang sakit diberikan kesembuhan, yang kekurangan diberkati berkelimpahan. Sukacitamu turun atas kehidupan kami sekarang dan selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam doa kita pada malam hari ini, kita akan menyambut berkat Tuhan dengan hati yang percaya. Angkat tangan di hadapan Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah firman Tuhan yang berkata, Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudaraku yang dikasihi, terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita akan menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya, serta persekutuan Roh Kudus akan menolong, menguatkan kita, menjaga dan memberkati kita. Kita taat dan setia sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya, amin.